susah gitu loh waktu awal aku masuk, kayak susah banget masuk organisasi. Karena online atau emang karena susah? Karena mungkin orang-orang pada gabut jadi banyak yang daftar gitu loh. I see. Jadi Soalnya mungkin online juga gak sih ya, kata-kata jadi awalnya? nggak banyak kegiatan gitu kan, nggak capek gitu. Nah udah gitu aku ikut PKM di organisasi mahasiswa PB Robotik Club. Nah waktu itu tuh emang nggak aktif, tapi ternyata pas offline disuruh di Mawa buat ikutan lomba. Nah aku tuh jadi salah satu yang diajak, karena waktu itu yang aktif cuma dikit lah. Terus sama anak-anak PNB yang ternyata mereka tuh pengetahuannya udah advance, maksudnya jauh dari aku. Nah di situ maksudnya bisa belajar juga, jadinya bisa keikut gitu loh. Sebenarnya itu. Tapi kalau buat kegiatan kampus, waktu dulu tuh aku nggak banyak tahu kegiatan kampus mana yang worth it buat diikutin gitu. Nah sekarang tuh kayak ternyata ini gitu ya, dulu tuh harusnya aku ikut ini, kayak gitu ya. Jadi kayak kalian kalau misalkan mau ikut kegiatan tuh coba lihat dulu kayak kegiatannya itu akhirnya tuh mau jadi apa gitu. Apakah berguna, apakah cuma buat cari relasi, atau kalian mau ngarahnya ke perlombaan. Cari tahu sendiri dulu maksudnya apa yang kalian mau tuju gitu di kampus. Goalsnya gitu kan? Ya goalsnya. Kayak kalau kalian mau ke organisasi, ya coba carinya organisasi misalnya yang tingkatnya bagus gitu di kampus. Kalian tahu ini nggak? Aku lupa lagi namanya. Yang dari Ditmawa juga. Ausko, iya. Tuh kayak hal-hal kayak gitu tuh yang lebih worth it buat diikutin. Dibandingin menurut aku ya, dibandingin kayak Iya. Aku juga dari sekarang sih dari semester 3 sih udah mikir kayak gitu. Karena dari guruku itu udah beliau tuh bilang kayak kamu habis lulus itu sebenarnya mau jadi apa, mau ngapain, terus di umur 25 tahun aku mau ngapain. Ya itu juga harus dipikirin. Nah makanya jadi sekarang tuh lebih memilih untuk ikut sesuatu kegiatan yang linear dengan apa yang mau dicapai itu. Kayak kalian mau ikut exchange, cari tahu kayak ke International Collaborative Office IPB ya, hubungan internasionalnya IPB sama luar kan ada kantornya, kalian cari tahu ke situ misalnya. Kalau aku sendiri sih lebih ke karena ikut organisasi juga gitu, makanya bisa ikut lomba. Kalau di fisika kan ada PRC ya, Research Club. Nah itu juga sebenarnya berpotensi ke lomba, cuma fisika tuh mungkin kendalanya di dana, karena kan kalau IPB Robotik Club tuh dia didanainya sama Ditmawa sama IPB. Jadi langsung gitu ya Kak? Jadi semahal apapun bisa gitu lah, insya Allah bisa gitu. Tapi kalau di fisika tuh kita harus buktiin dulu kayak misalnya ikutin lomba-lomba dulu, buktiin kita bisa juara, menang dulu ya, menang dulu baru mau bisa di bisa di apa ya, departemen bisa percaya sama kita gitu. Jadi harus membangun dulu kalau di PR itu. Soalnya mungkin kalau IFC reputasinya udah bagus gitu ya. Iya, karena itu tuh dibentuknya sama Ditmawa juga kan, bukan sama departemen. Dan ada lombanya ya diselenggarain oleh Pusrasnas itu. Kak yang kemarin ke Singapura juga ikut ya Kak? Nah itu gimana tuh Kak pengalamannya yang sampai ke Singapura gitu? Pengalamannya itu kan pengalaman pertama kali PB ikut ya. Di angkatan kita tuh, kita angkatan pertama yang ikut ke lomba itu. Nah itu perlombaannya tuh ternyata lebih ke, kan emang internasional, cuma banyak univ Indonesia yang ikut, ITB, PEN, UGM, UI kayaknya nggak ada, sama banyak, pokoknya ada 5 perguruan tinggi Indonesia pokoknya. Nah itu kita bareng-bareng itu kayak lombanya kan bikin drone, dikendaliinnya tuh tanpa remote, tapi pakai misalnya kalau kita tuh pakai sarung tangan yang bisa ngendaliin drone-nya gitu loh dengan gerakan jari. Kok bisa Kak? Nah itu banyak banget sebenarnya dasar fisikanya. Kalau misalkan anak fisika masuk ke robotik itu kan aku udah tahu dasarnya, kayak ibaratnya buat contohnya ya,
buat misalnya narik muatan pakai magnet, ada GPS. GPS kan terganggu kalau misalkan ada magnet di sekitar dia. Nah itu tuh anak fisika dibutuhkan di situ. Maksudnya kita dibutuhin buat gimana caranya ngerancang supaya si GPS itu nggak terganggu, jadi si drone-nya misalkan bisa terbang dengan aman gitu. Nanti di TLTV kamu kata saya tahun pertama kuliah online, tahun kedua dari SBM produksi pilot itu. Iya, tahun kedua. Lombanya di tahun kedua. Nah, di tahun pertama itu kita ikut lomba yang pada serba seni tari Indonesia, tapi itu nggak menang. Nah terus lomba yang pada serba terbang Indonesia tahun lalu itu tuh menang jadi finalis ke nasional. Nah tapi nggak tapi maksudnya tahun depannya ikut lagi gitu. Berarti kakak after lulus ini tuh udah ada niatan ke jadi ahli robotik gitu kak? Pengen ya, pengennya ya keinginan lah ya. Iya. Apalagi selinear kan dan udah punya pengalaman di bidang itu. Amin ya. Kalau misalkan buat pembagian divisinya itu kan sebenarnya kalau di PB Robotik banyak ya, maksudnya kayak timnya itu kan banyak kan orangnya. Terus di situ aku nggak terlalu benar-benar ke drone-nya, maksudnya ada bagian-bagiannya gitu loh. Jadi terbagi-bagi. Jadi kayak kita satu tim tapi semuanya punya tugas masing-masing. Iya. Saya ikut PKM juga. Aku gak lolos kak. Nggak mau tahun kedua ya. Tahun kedua mau udah apa? Sudah tahun depan, sudah hari esok. Tapi kalau kan aku kan mikir kemarin itu sempat mikir juga kan yang pas PKW itu ikutnya yang PKM ya, bareng temen dan kandidat juga. Nah kalau misalkan kan ini di udah di fisika nih kak. Nah ada gak sih kak yang kayak berhubungan sama fisikanya gitu kan? Apakah riset atau apa gitu? Cuman aku tuh kayak gak suka yang kayak harus ngolah senyawa gitu, aku gak suka. Jadi sukanya apa? Kayak lebih apa ya, lebih ke sesuatu yang bisa menciptakan gitu kak. Oh, ada PKM ini KC karya cipta, terus kalau riset eksak tapi aku lupa ya RE itu ngapain. Kalau nggak salah RE juga mirip-mirip kayak gitu, tapi lebih ke KC. Kamu tuh bikin alat. Terus di fisika banyak kok yang kemarin, nggak banyak sih, maksudnya ada yang bikin KC, kayak bikin apa sih, apa ya kemarin sih bagus, semikonduktor apa gitu dari tembakau atau apa. Nah bikin alat-alat kayak gitu, bahkan dosen-dosennya pun yang KC tuh ada ini Fakir, ada Pak ini juga kayaknya ada Pak. Tapi Pak Akhir yang lebih tiap tahun tuh dia bisa ikut timnas gitu loh, karena banyak ngebimbing mahasiswa yang ikutan PKM KC meskipun bukan dari departemen fisika. Terus IFT juga kayak kalian bikin, kalau nanti udah masuk ke materi nanomaterial, nanoteknologi itu kan bisa ya ke gagasan futuristik. Dari pengetahuan kalian tentang nanoteknologi, kan itu nanoteknologi itu teknologi masa depan ya. Jadi kalian bisa tuangin ke gagasan futuristik PKS. Kak, aku tuh kan dari kemarin tuh udah berpikir gitu kak. Aku tuh lebih pengennya itu bisa menghubungkan, kan aku suka kayak tentang keamanan itu kak, kayaknya kan menarik banget gitu. Cyber security. Iya gitu. Nah kan sambil belajar juga ambil course gitu ya dari luar, ya. Kan kayak dari Udemy, dari kemarin juga dari Learning gitu ya. Nah itu kan lumayan ya kak. Nah kemarin tuh pas Pascal itu Pak Ton itu sempat bahas tuh ada namanya quantum encryption. Ya itu baru. Nah itu tuh aku kayak melihat itu sebuah potensi yang menarik bagiku gitu. Apalagi kan itu kalau kuantum itu kan lebih abstraknya itu anak fisika gitu belajarnya. Nah kalau menurut kamu mendapatnya gimana kak? Aku juga ngambil contoh dari aku sendiri ya, aku nemu yang quantum teknologi itu juga masuk antara ya pokoknya kuantum. Nah
kan itu teknologi baru ya sebenarnya. Yang quantum itu sebenarnya masih dikembangkan, terus belum banyak digunakan. Tapi di masa depan itu tuh menurutku bakalan jadi suatu hal yang dibutuhkan gitu loh. Karena kan kita lihat mungkin sekarang udah terlalu banyak, tapi kayak data scientist aja kalau dulu kan udah kelihatan. Ya, Sekarang kan merajalela. semuanya butuh kan. Nah kayak gitu maksudnya kalau kamu mau mendalami itu coba dalami, tapi jangan cuma mendalami itu kalau bisa. Kenapa tuh Pak? Ya biar kamu tuh nggak cuma ke situ aja gitu loh. Maksudnya kalau nanti cari kerja pun kan cari kerja tuh agak gimana ya, lama gitu kan ya. Maksudnya prosesnya terus gitu-gitu kan nggak bisa langsung bisa aja kamu nyari kerja yang lain dulu gitu. Jadi nggak stuck gitu loh. Ya. Jadi nggak cuma satu itu gitu Iya. ya. Lebih fleksibel juga tidak Kak? Maksudnya ya mendalami itu, tapi mendalami juga bukan mendalami tapi pelajari juga yang lain.